Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai cara mengintip transaksi simpanan berjangka, pembiayaan, dan kas keluar atau masuk. Nah, sebelumnya untuk kita kan sudah belajar mengenai mengintip transaksi simpanan ya. Misal ada nasabah yang menyetorkan dananya dengan menggunakan rekening simpanan mudharabah ataupun rekening simpanan dengan akad yang lain, dengan jenis yang lainnya. Itu masuk ke dalam transaksi teller simpanan. Kalau untuk simpanan berjangka, yaitu ketika nasabah ingin membuka deposito atau deposito berjangka ataupun ketika nasabah ingin menarik deposito nasabahnya tersebut. Lalu kalau pembiayaan yaitu ketika nasabah ingin mengajukan kredit ya, mengajukan pencairan. Ini pencairannya, pencairan kreditnya dan ketika nasabah menyetorkan uangnya untuk pembayaran kredit tersebut. Ya, kredit yang dimaksud ini adalah kredit dari bank dengan akad yang telah disepakati. Di sini ada akad mudharabah, murabahah ataupun yang lainnya. Nah, lalu di transaksi lainnya ada kas keluar atau kas masuk, yaitu transaksi ini digunakan ketika dari kas teller ke berangkas utama ataupun dari berangkas utama ke dalam kas teller. Nah, ini transaksi itu misalnya untuk pagi hari ketika berangkas utama ya memberikan kas kepada teller sebagai saldo awal. Lalu pas di akhir harinya teller mengembalikan kas utama kepada berangkas utama. Lalu kalau ada transaksi lainnya yaitu ketika transaksi lainnya itu untuk mengentry administrasi pembiayaan ataupun administrasi simpanan dan lain-lainnya. Lalu kalau selisih kas yaitu ketika teller memiliki selisih antara jumlah catatan dengan fisiknya. Nah, ini masuk ke dalam selisih kas. Oke, nah langsung masuk aja ke dalam soal. Nah, di sini ada teller menerima kas teller dari berangkas sebesar 10 juta rupiah dengan nomor buktinya KMT 01 nama kalian. Nah, ini masuknya ke dalam transaksi umum, lalu kas keluar atau masuk. Ya, ini kan transaksi awal hari. Ya, jadi teller itu menerima dana dari berangkas utama, maka kita pilih jenis transaksinya adalah kas masuk. Transaksi ini terjadi pada bulan Oktober 2019. 2020. Tanggal 2. Lalu tadi nomor buktinya adalah KMT strip nama kalian. KMT strip 001 nama kalian. Nilai transaksinya adalah 10 juta rupiah. Keterangannya adalah transaksi awal hari. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini transaksi ini pending, menunggu persetujuan jurnal. Jadi, untuk ketika kita masuk ke dalam kas keluar atau kas masuk, ini kita memerlukan persetujuan jurnal. Caranya ada di accounting, jurnal umum, lalu kita pilih tanggalnya. Tadi dari tanggal 2 Oktober ya, transaksinya sampai tanggal 2 Oktober. Nah, ini muncul seperti ini tadi kita telah input. Lalu kita klik setujui. Lalu klik OK. Nah, ini sudah ya. Data sudah tidak ditemukan. Lanjut pada tanggal 2 Oktober 2020 diterima uang sebesar 3 juta rupiah dari Dewi Ratna sebagai saldo awal untuk membuka deposito berjangka 1 bulan dengan nisbah 50 untuk bank dan 50 untuk nasabah. Bagi hasil dikirim ke dalam rekening simpanan sukarela Dewi Ratna. Di sini nomor buktinya adalah BKM strip 11 tanggal 2 Oktober.
Nah, yang pertama, ini tidak akan muncul simpanan berjangka atas nama Dewi Ratna, itu tidak ada. Ya, no. Jadi kita keluar dulu dari user teller, kita masuk ke dalam user CS. Jadi kita daftarkan dulu Dewi Ratna sebagai anggota yang memiliki rekening simpanan berjangka. Lalu klik tambah rekening. Nah, kita masukkan tadi adalah untuk Nyonya Dewi Ratna. Jangan sampai ketukar, di sini sudah banyak ya nama kalian. Pilih yang Dewi Ratna, sampingnya nama kalian. Tadi investasinya itu deposito berjangka 1 bulan. Dia menyetorkan sebanyak 3 juta rupiah. Rekening basilnya tadi ke dalam Dewi Ratna yang simpanan sukarela. Nah, di sini Dewi Ratna itu ada banyak ya. Di sini ada karena Dewi Ratna kan memiliki 3 rekening, yaitu simpanan pokok, simpanan berjangka, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Jadi jangan salah mengentrinya. Ya. Untuk Dewi Ratna itu simpanan sukarelanya ada di nomor berapa? Nah, ini saya yang 0304. Pembayaran zakatnya iya, yang lainnya tidak. Tadi nisbahnya adalah 50. Tanggal pembukaannya yaitu adalah tanggal 2 Oktober. Nah, nomor bilietnya dikosongkan saja, lalu klik simpan. Nah, di sini data status rekeningnya nonaktif karena Dewi Ratna belum menyetorkan uangnya. Jadi supaya aktif, ini kita sign out. Kita masuk ke dalam user teller. Kita masuk ke dalam user teller, masuk sebagai user teller, lalu kita klik transaksi teller simpanan berjangka. Ya, tadi kan Nyonya Ratna itu ia menyetorkannya secara tunai. Kita pilih setor tunai. Lalu nomor buktinya adalah BKM strip 11 nama kalian. Pada tanggal 2 Oktober. Lalu nama Dewi Ratna. Setelah itu klik, ini sudah otomatis tadi ya sejumlah dengan yang kita input di user customer service. Jadi kita langsung klik simpan. Oke, nah ini sudah transaksi berhasil. Lanjut ke dalam transaksi yang ketiga, Nyonya Adinda Sekar mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah dan disetujui oleh bank. Ia mengajukan 3 juta rupiah. Ya. Jangka waktu 15 hari dengan angsuran bagi hasil per harinya dan dengan nisbah bank dan nasabah yaitu 40-60. Jadi 40 untuk bank, nasabahnya itu adalah 60 nisbahnya. Nah, untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Untuk pengajuan, kita masuknya ke dalam user CS. Nah, kalau tellernya nanti ketika pencairannya. Jadi kita masuk dulu ke dalam user CS. Lalu masuk ke data keanggotaan, rekening pembiayaan. Ya, lalu tambah rekening. Kita pilih tadi yang mengajukan itu adalah Nyonya Adinda Sekar. Tadi lama angsurannya yaitu adalah 15 hari.
Nomor akadnya mudharabah MDH strip 01. ID jaminannya tidak ada. Lalu produknya adalah mudharabah. Total pembiayaannya yang dia ajukan 3 juta. Nisbahnya yaitu untuk bank sebesar 40%. Lalu klik simpan. Ya, ini sudah terdaftar. Karena di sini keterangannya adalah baru mengajukan dan baru disetujui, jadi maksudnya melalui user CS. Nah, nanti di sini akan ada transaksi pencairannya. Nah, kalau sudah masuk ke pencairan baru nanti masuk ke dalam kas teller. Lalu di tanggal 2 Oktober mengembalikan kas teller ya pertama. Nah, di sini tertera pengembalian itu adalah 13 juta. Nah, sebelumnya kita cek dulu nih. Bener nggak di kas tellernya ada 13 juta. Ya, jadi kita masuk ke dalam user teller. Nah, di sini sudah ketahuan nih saldonya kas teller 13 juta. Berarti benar. Jadi 13 juta ini kita kembalikan. Ya, caranya kita masuk ke dalam transaksi teller. Terus kita masuk ke dalam transaksi umum, kas keluar atau masuk. Jenis transaksinya adalah kas keluar pada tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. Nomor ref-nya itu tadi adalah KKT strip 01. Nilai transaksinya adalah 13 juta. Ini transaksi akhir hari. Lalu klik simpan. Nah, dia akan ada meminta persetujuan lagi. Jadi masuk ke dalam accounting jurnal umum. Lalu kita klik setujui. Nah, kita buka di laporan teller kita pada tanggal 2. Nah, ini di sini ini sudah masuk transaksinya itu sebesar 13 juta rupiah. Ya, kita lihat di sini saldo kasnya sudah 0. Tadi di situ kenapa pas di sini kenapa masih ada saldonya? Karena sebelumnya saya pernah mencoba untuk mengentry transaksi setelah tanggal 2 Oktober. Setelah tanggal 2 Oktober. Jadi dia masih ada nilainya. Ya. Oke, ini dulu. Nanti akan ada video sambungannya. Setelah ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.